tahjubni bi'ilmi angka. Ya Allah, jangan engkau hijab aku dengan sebab ilmuku, angka jauh daripadamu. Sebab dengan ilmu bisa membuat seseorang sombong sehingga jauh dari Allah. Maka Abu Hasan Asy'adzili berdoa, Allahumma la tahjubni bi'ilmi angka. Ya Allah, bani hijab lun dengan sebab ilmu lun jauh daripada run. Jadi cara haji yang ke dengan na ilmu tengok akan gepurno le gure ge baca lang kitab-kitab. Ternyata pu mentang profesi tengok di dunianya bisa menjadi memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma cara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sejauh je lah. Pertama le, angga tanya dalam udipnya harus ada pula tujuan udip nanti. Jadi benar pertanyaan kesempatan menuntut sedikit. Sedikitnya pakan nyambil yang lain. Alian menuntut yang gemaksud lepenanya apa menuntut ilmu fardu'in atau yang fardu kifayah. Menyo yang gemaksud inan ilmu fardu'in, maka hana tawar menawar, hana musamahah, hana tolerir dalam agama adanya untuk menggugurkan kewajiban ilmu fardu'in. Adapun punya ilmu yang hanya ilmu yang fardu kifayah dalam rangka untuk membuatnya menjadi hamba yang sempurna, hamba yang betul-betul menjadi insan yang sempurna, nya akan dituntut secara wajib dalam agama adanya. Apa agama dia nak paksa diri tanya bujuk ke wali ana. Anak paksa diri tanya agama bujuk ke orang yang ahli ibadat yang ibadat agaknya bisa melebihi orang lain yang namandum. Anak syarat anak dituntut kenal agama. Kerana yang masyakkah. Mungkin agama ya paksa tanya sesuatu yang masyakkah. Cuman perlu kita ketahui pertama ile tujuan tanya udipnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun oleh Ibnu Abbas ketafsir makna liya'budun liya'rafuni. Aku tidak menjadikan jin dan manusia illa liya'rafuni, kecuali mereka bermakrifat kepadaku. Walaupun sebagian tafsir makna ya'budun ibadat secara zahir, amal zahir. Pina sebagian mufassirin tafsir makna ya'rafun, makna ya'budun ya'rafun. Ini yang menjadi kadang-kadang terjadi perbedaan di kalangan orang sufi. Kadang-kadang hana ganggap tanya ulum memenuhi tujuan hikmat penciptaan tanya dalam untuk tingkat makrifah kepada Allah. Makrifahnya pun bagi-bagi, hana sama mendum level makrifah. Yang memang hana pada pungkiri karena dari awal kan kelebihan dan derajat manusianya nak relatif nak lebih kurang, hana sama mendum. Dari nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai terus batanya, tenten beda-beda level ataupun martabat masing-masing, hana sama mendung kedudukan manusianya. Jadi tanya sebagai orang awam, cara getanya salik ilallah sebagaimana gepegah li Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Orang yang suluk ilallah jid mencara orang yang ibadat penuh. Jid mencara agaknya sebagai sira muallim. Jid mencara agaknya sebagai muta'allim. Jid mencara agaknya muhtarif. Muhtarif orang yang memiliki profesi, hirfah. Hirfahnya profesi. Bisa saja agaknya PNS, bisa saja agaknya pegawai negeri sipil, bisa saja pegawai
tentara, pegawai kepolisian dan pegawai swasta yang muhtarif tu. Jadi dengan apapun profesi tanya bisa menjadi salik ilallah. Asal betul cara. Ketika tanya profesi sebagai pedagang, urang mekat, dia lagi Indonesia Sigli na urang mekat. Nang bancara buat profesi gaknyan mekat bisa menjadi sebab untuk salik gaknyan ilallah. Pertama niat ni, niat gaknyan mekatnyan pun tujuan. Untuk membangga-bangga dalam kehidupan atau untuk mencari nafkah yang halal ke anak yang perempuan. Misalnya tujuan mencari nafkah yang halal ke anak perempuan, hati membuat mekatkan yang suluk ilallah, qurbah ilallah. Jadi yang lahiyah ada penjelasan. Jadi kan makna ji hati kata buat hikam yo, dan sering ulang wate pengajian hikam, baikna anggapan wate buat hikamnya tak anggap sebuah hal yang mustahil, yang mungkin dah capai lagi yang kepegahan. Minimal manfaat tabut kitabnya menyadari kitanya mentang jiuh tertinggal. Yang minimal manfaat. Ketika sadar tanya mentang jiuh tertinggal, han bangga dengan amal yang tak puput. Berarti han bangga dengan amal yang tak puput, punya niat termotivasi tanya untuk meningkatkan kualitas amal kitanya selamanya. Yang ini menang luar biasa manfaat. Sebab berokon kadang ya dalam tabut kitab-kitab laginya, nah kadang-kadang kitanya merasa sempurna amal ibadat, belum dadu hidayah kadang 6-12 tahun, demno ibadat tanya sangka sempurna, padahal ternyata mentang jiuh tertinggal. Maka kepegah li Imam Abu Hanifah, hikayatus salihinnya junudun min junudillah. Cerita orang-orang salehnya jet ke junudun. Apa makna junudun? Tentara daripada tentara Allah, yakwi biha qulubul mukminin, bisa menguatkan hati orang beriman. Tanya orang mukminnya, hati tanya kan kadang-kadang galau. Kadang-kadang tanya timuh wiswas dalam hati. Jadi anda baca cerita-cerita orang saleh, kiban keteguhan orangnya dalam beramal dengan ujian yang bertubi-tubi, ini membuat tanya kuat. Maka Imam Abu Hanifah cukup senang baca cerita tentang orang-orang saleh. Malah nak pernah ungkapan gaknyan ketimbang orang yang temanyang masalah fatwa hukum lebih galak gebahasnya karena bisa membuat hati gaknyan kuat. Dan haba Sufyan bin Uyainah inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut orang-orang saleh turun rahmat. Juga penjelasan li ulama, kiban makna ketika menyebut orang saleh turun rahmat. Kita dengar cerita orang saleh, timuh nitlah tanya untuk memperbaiki diri. Timuh nitlah tanya untuk tingkatkan kualitas taat tanya. Yang kan yang membuat datang rahmat Allah. Bukan hanya menyebut cerita orang saleh datang rahmat. Nanit langati banta dengarnya termotivasi tanya. Jadi tanya yang hendak ada kesempatan untuk tak ikuti lagi ke pegahino karena tanggungjawab anak, tanggungjawab keluarga, tanggungjawab dalam masyarakat. Yang bisa dengan cara lain untuk salik tanya kepada Allah. Tanya bermasyarakat tujuan, tak gadah tak pegadah sifat-sifat yang membuat tanya sombong, sifat-sifat yang membuat tanya menggugurkan, merontokkan amal ibadat tanya. Yang mentang tak hilangkan, bergaul dengan masyarakat, tak kedepankan sifat membantu. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Tak kedepankan sifat sosial, tak kedepankan sifat mengutamakan orang lain ketimbang roh tu. Kecuali dalam ibadat yang lebih utamakan orang lain. Makruh. Punya yang kan ibadat kan dia. Tiap bakauri, tak usahakan le ubina masyarakat warga tanya kamu rumput mendum bu baru dapat jauh bu tanya. Kemudian sifat sira pemimpin yang dicontohkan di Rasul. Abang pegah dalam ungkapan yang jujur ni. Ada pegah di apa yang tanda. Jadi bunda pertanyaan, kembali ke pertanyaan, kiban cara kamu yang han merumpuk budli han lewate. Cara jih untuk suluk menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan berbagai profesi. Ana mecih dengan cara ibadat yang abih wate dan masalam ibadat tok-tok. Tapi kunci jih sipu sagai dengan cara harus taniatkan pu yang tapubutnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atanya han akan tatupu, han tak beut. Maka payah tak beut supaya mangat ga ajarkan kiban mekat yang bisa mendatangkan pahala. Alan saat gebi musibah, icu kemalingan,
tutung kedai, hana untung, ipengut le Cina Medan, ipengut le urang yang mutang, kiban ate tanyo, nak memberontak. Yang tengah ta pura-pura tanyo ngan tamukatnya wujud kesuluk ilallah kiban cara. Ta baca dalam hadis lain gepegah li Nabi, na salah sabuh dosa bak manusia yang hana tebusan kecuali gebi hammun fil ma'isyah, hammun fi talabil ma'isyah, gebi kesusahan dalam mencari penghidupan. Tengok tamukat serba susah, susah tat bak tamita nafkah, ingat ke hadis Nabi bahawa na salah sabuh dosa bak manusia yang hana tebusan kecuali dengan gebi kesusahan dalam mencari penghidupan. Rela hati tanya tak terima empu yang terjadi. Yang kurbah ilallah sih. Yang mina ilmu mudah, cuman kadang-kadang benar orang bimbing, kadang-kadang dengan nak ilmu, tanya hana bisa sih pengaruh nafsu. Dengan ilmunya bisa membuat dia terhijab pada Allah. Hana jaminan dengan nak ilmu dia tahu ke Allah. Sebab Abu Hasan Asyadzili na doa agaknya yang terkenal, Allahumma la tahjubni, Allahumma la tahjubni bi ilmi angka. Ya Allah, jangan engkau hijab aku dengan sebab ilmuku angka jauh daripadamu. Sebab dengan ilmu bisa membuat seseorang sombong sehingga jauh dari Allah. Maka Abu Hasan Asyadzili berdoa, Allahumma la tahjubni bi ilmi angka. Ya Allah, bani hijab lun dengan sebab ilmu lun jauh daripada roh. Jadi cara ji hangke dengan na ilmu tengok akan gepurno le gure gebaca lang kitab-kitab. Ternyata pu mentang profesi tengok di dunianya bisa menjadi memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma cara saja. Mamanya tatamukat tujuan untuk melomba-lomba harta, tamukat tujuan untuk melele kedai, tamukat tujuan untuk berhaya-haya dia bangun. Ane mate gebi musibah handa terima ngelem. Kadang-kadang membuat tanya gara-gara na musibah bangkrutnya semakin jauh dari agama. Alian membuat tanya haik tanya ibadat le beranggapan ada tanya ibadat tapi hana keuntungan sini. Nyan hanjuk ke kurbah pada Allah, malah bu'dun anillah. Semakin jauh tanya dengan Allah. Jadi dengan nak ilmu tanya akan mampu mengelola diri sendiri, tak kelola drot. Nyo tanya pu kagebi profesi le Allah orangnya. Yang profesinya bisa terjadikan potensi untuk bertoro ke Allah. Jadi hana mesti bertoro ke Allah, tak tinggai ubena hirup pikuk dunia, tak tinggai keluarga, tajak ke denggoh tujuh kalau ke mana. Malahnya kadang-kadang jika berdosa me tanya nak tanggung jawab. Menang kira-kira gambarannya. Jadi yang inti buat mesti muhan tanya hana modal, hana pengetahuan tentang tah perkara untuk bisa dekatkan tanya kepada Allah. Maka boleh benar ilmu yang modal dasar leh. Fondasi ji ilmu. Maka ilmu baru tinggal tak tuntun roh tu. Oh han sanggup tak minta gure yang akan menuntun dia. Memberi fasilitas ilmu kepada anak dalam arti siro anak ini seolah-olah dalam pemikiran manusia tidak pun siap sebagai kemudian keluarga seakan-akan pemahaman untuk ilmu bahan yang ini, sedangkan bahan yang agam apabila dia menuntut ilmu jadi masa ini lebih panjang karena kenya siro beragam jauh berbeda dengan siro urino. Jadi yang itu pertanyaan tadi pemahaman siro urisi yang membedakan fasilitas ilmu dalam menuntut ilmu kepada anak dengan anak agam. Terima kasih. Pertama, ilmu yang wajib diajarkan le orang syik ke anak, ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, hana yang menyangkut dengan fardu kifayah.
Pertama ada daripada dalil tentang ibadat, akidah yang pertama dah. Akidah. Alian oleh selesai persoalan akidah, ibadat yang pertama kali didapatkan atau difardukan atas nimitnya itu sembahyang. Medakalan dalam runutan ilmu yang wajib ditulis dalam Ihya oleh Imam Ghazali, ada anak kena balik dia purna oleh sembahyang dan syarat-syarat untuk sah sembahyang termasuk taharah, wudu dan sebagainya. Ada akan menjelang puasa baru purna cara berpuasa yang sah. Ada jika kena harta baru purna cara berzakat. Tena harta lam baru purna cara pubut haji. Berarti kan kewajiban menuntut ilmu dalam agama kan secara sempurna mendung dari A sampai Z, bertahap je. Bertahap yang diwajibkan. Maka istilah ilmu hal. Ilmu hal ini kan ilmu yang ilakil keadaannya ban balik. Yang kau wajib itu sembahyang lah, lain kalau wajib. Adapun persoalan persepsi masyarakat, anak inangnya biasa hana perle mayang-mayang tak minta ilmu, yang mungkin terpengaruh dari apa yang dijelaskan dalam agama danyo, termasuk tentang hana diwajibkan jihad atau urinang. Alian hanjit pilih urinang sebagai pemimpin. Alian urinang hana boleh bertindak sebagai qadhi. Urinang hanjit bertindak sebagai wali dan lain-lain. Dari atanyan mendung terbangun terpersepsi orang maku puluh lu ada ilmu. Lu ada ilmu hanya pakai. Ya kan? Kekadhi hanya kedua. Anian jihad hana wajib tegaknya. Boleh buat jihad. Anian nafkah pi hana wajib urinang. Orang terima ke orang wajib nafkah. Otomatis nyagaknya hana wajib nafkah, interaksi gaknya dengan orang kan kurang. Hana agak mekat, hana tapu apa hana perlu hana tuntutan kan. Hana tuntutan agaknya untuk memenuhi nafkah. Dari inan terbangun untuk persepsi dalam masyarakat, kupu malu-malu ada ilmu. Pertama ada jawapan di mana ilmu kan mandung wajib tuntut buah agam buah hina. Nah yang fardu kifayah, nah yang fardu ain. Bahkan terbangun persepsi lagi dalam masyarakat, mungkin akibat akibatnya yang dalam berahan. Sebab dalam tafsir Ar-Razi bab berbeza jatah pusaka urinang oragam, ini jelas ditulis. Sebegah haju hikmat beda pusaka urinang oragam, orang inang hana wajib nafkah, orang inang hana wajib mahar. Inan mentang urinang urun terima. Nafkah terima, kan bi. Mahar terima, kan bi. Jihad hana wajib. Di pentubi yang kurang. Maino kala pelai pentubi kan kebutuhan yang sifat jih kan kebutuhan darurat, kan kebutuhan hajat, lebih kepada kebutuhan zina. La agama na kebutuhan haji, na daruri, na haji, na tahsini. Tahsini untuk menghias diri, untuk ngetrain gaya. Kebutuhan orangnya urinang le karena pertimang gaya. Kan karena kebutuhan daruri, kan karena kebutuhan haji. Hajat dan darurah gaknya kan terpenuhi dengan nafkah suami. Maka nak pertimbang gaya lah kan, benar motoro ke, benar HP berdua bok, benar iPad, benar laptop, benarnya benar je. Jadi kan nampak pertimbang gaya lah kan. Pakai HP mewah-mewah itu pertimbang gaya, yang pakai kan WhatsApp yang telefon. Lain kan ada sih pertimbang gaya lah kan. Jadi kebutuhan gayanya tahsini ke lausul fikih. Nak kebutuhan daruri, nak kebutuhan haji, nak kebutuhan tahsini. Jadi urinang maka hikmat gepedit merompak pusaka. Igaknya kala keterima palain, nafkah keterima, mahar keterima. Ini hana wajib jihad, hana wajib le hal-hal dalam agama yang hana wajib. Uragam mata kong kawin igaknya petubit mahar, petubit nafkah, wajib jihad. Jangankan harta dro-dro nyawa-nyawa harus dikorbankan. Menyo jihad ka fardhuin. Nyo kafir kai serang nang ro Islam, yang jihad fardhuin. Nyo hana baru fardu kifayah. Jadi teori nang hana bebankan. Yang mungkin dasarnya maka jadi terbangun untuk dalam masyarakat kuku rinangnya payang-payang tat yang minta ilmu. Kan hanya selama degaknya dalam menuntut ilmu hanya terjadi hal-hal yang dilarang di agama, silakan aku. Yang baik minta ilmu gejak gede hunang ro kafe, gejak tiro hana so dampingi, gejak gede Jerman, truk gede kadang-kadang sembahyang ana idang le kan.
berbahaya kan, melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Selama hana dilakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, silakan. Jadi atanya menurut lo hana boleh tak robah. Kupu tak robah man persepsi dalam masyarakatnya bergepejak bet urinang bertrip-trip, yang bergepejak di kula urinang bertrip-trip bersama lagi anak agama. Memang agama akan berbeza, kupu tak bersama. Ya kan? Dah menyoroh nak tertuju kadang. Nyoba long menan. Nyoba long hana pelai tayak tuntut bersama karena agama sudah membedakan. Hana memang le hal-hal yang hana gepu wajib atau rina. Kata bangun tut persepsi benar. Puluh halu watak ilmu. Kan hanjut. Sebab jut sah-sah saja rina malim kan. Nah malah Imam Sayuti na gurai katnya hana salah dong 42. Yang 42 42 ro gurai Imam Sayuti dari kalangan perempuan. Nah, orang yang malim jamun-jamun kan dak ino kena jero dua orang yang sanggup baca mahli. Nah, kadang disom bahana biasa sumbut ulua. Ana pakainya dalam YouTube, nah depu. Nah, jero yang sumbut pakai YouTube, depu le urang. Nah, yang ana depu. Rasa lagi kan. Alian baca tu nah, baik nak salah, baik nak keliru ente. Tira urang si lang kitab tanya jid gepu beda ane yang hanjit dalam kebutuhan dasar. Mio kebutuhan lagi belajar ilmu pendidikan je gepu beda. Handosa kan. Malah dia bak gebi hadiah mentang mio ke anak yang memiliki maziyah ke. Maziyah nak kelebihan spesial. Tira anak itim yak buat semate gemai umrah, gemai haji, anak yang batal baca anak gemai le. Yang je anak upu beda, je ke tafdhil. Yang hanya ke beda kebutuhan pokok. Lagi mesti tira anak je baru tro beri pajahu dua buah pinggan. Anak yang dua buah pinggan rata pajahu. Gepu beda tu anak pun dua buah pinggan. Anak kedua di tengah hentang. Anak kele seperdua dari satu pinggan lam di tengah lam. Yang dosa ke kan kifayah. Nafkah kerabatnya, nafkah karib, anak kiyah yah ke anak yang kifayah. Mana kifayah harus sesuai dengan kebutuhan, harus mencukupi. Tapi di luar nafkah yang wajib, wajib turun si. Alian pendidikan yang di luar fardhuin, hana wajib turun si. Jadi kula cok S1, S2, S3 hana wajib turun si. Gebi beasiswa getanggung biaya le urang si. Kerana agam sampai pendidikan S3, kerana inang S1 kasih. Ya idosa orang si handosa sebab an getafdil ba sesuatu yang kan kebutuhan pokok, kan dasar, kan fardhuin. Satu pertanyaan lagi. Dengan berakhirnya jawaban Nabi yang tadi, maka selesai pula pengajian artikel kita pada bawah yang